hafal Quran belum selesai, itu jasadnya sudah utuh. Apalagi mereka yang 30 juz. Iya. Saya kira hidup itu kan pilihannya dua, mempengaruhi dan dipengaruhi. Ternyata setelah dibuka ada jasadnya, ya, utuh jasadnya, dan ada sekitar 3 atau 5 ada tempat peluru nyasar di bagian depan tubuhnya itu. Persimpangan antara memilih mutsqin dengan semua kesibukannya atau melanjutkan khotam tapi nggak mutsqin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan HTQ Podcast, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah luar biasa. Beliau Gus Isrongkun Najah, merupakan Ketua PCNU Kota Malang, dan beliau juga Wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wakil Rektor 4, dan juga pengasuh dari PPTQ Nurul Huda. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini beliau bisa hadir. Ini suatu kehormatan bagi kita. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Gus Is yang telah bersedia dan menyempatkan hadir untuk HTQ Podcast. Sebelumnya, bagaimana ya kabar Gus Is? Masya Allah. Alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat, oke. Oke, yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan membahas tentang problematika bagi penghafal Al-Quran di tengah kemajuan teknologi dan orientasi kehidupan modern. Oke, jadi kita ingin meminta bagaimana tanggapannya dari Gus Is yang menghafal Al-Quran itu kini seolah-olah menjadi tren. Jadi semua orang pengen berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Lembaga tahfidz, pondok pesantren yang sebelumnya tidak ada tahfidz di dalamnya mendirikan lembaga tahfidz karena tidak mau tertinggal. Tetapi di balik itu, karena mereka mendirikan lembaga tahfidz yang hanya berfokus tujuan pada tahfidz, tidak diiringi oleh ilmu agama, ilmu syariat, bahkan ilmu terhadap Al-Quran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Al-qail fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ana Muhammadin Allahumma shalli ala adda'i bi sunnatihi ila sa'adati wal adabir rasin. Al-qail fi ba'di ahadithihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama wa ala alihi wa ashabi al-hudatil mukhlisin wa tu'ati ilallahil mursyidin wa man tumbisan ila yaumiddin. Yang pertama, apresiasi saya yang luar biasa kepada HTQ sudah mulai membaca bahwa memanfaatkan teknologi ini bagian penting, tidak saja untuk sosialisasi program-program HTQ, tetapi juga memanfaatkan media seperti ini untuk pembelajaran, untuk mencerdaskan anak bangsa, memberikan pembelajaran Al-Quran kepada masyarakat umum. Ya. Saya tidak tahu program-program yang sudah dibincang, tetapi saya kira ini menjadi kewajiban kita, ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media seperti podcast ini yang memberikan alternatif kepada masyarakat awam tentang pembelajaran tafsir, pembelajaran at-tibyan, ya. Bagaimana seorang hamalatul Quran itu, hamil min hamalatul Quran atau hafidz Quran itu memiliki sikap, memiliki akhlak, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, ya, bagaimana HTQ kemudian bersinergi dengan lembaga-lembaga atau unit-unit lain di kampus ini khususnya untuk membincang tentang integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, ya. Kita sejak awal di kampus ini tidak pernah mendikotomikan kedua itu, tetapi bagaimana hari ini, ya, tidak saja kita dalam tanda petik melakukan justifikasi terhadap ilmu pengetahuan dengan memberikan stempel-stempel Al-Quran dan hadis, tetapi bagaimana kemudian mampu
mendiskusikan. Jadi siapa punya kepakaran apa, kemudian apa yang disampaikan oleh pakar itu, expert itu, kemudian ditanggapi dalam perspektif Al-Quran maupun hadis. Saya kira ini menjadi diskusi yang menarik, memberikan alternatif kepada masyarakat umum. Terkait dengan pertanyaan tadi, satu sisi apapun motivasinya kita tidak tahu, jadi kita husnudon kepada semua pihak, karena barangkali ini menjadi jawaban dari Allah SWT. Jawaban artinya itu Allah memberikan kepastian, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi dengan cara banyak orang digerakkan hatinya oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, sehingga ada jaminan Al-Quran itu Allah langgengkan ya sampai hari kiamat nanti. Artinya kita tidak mau tahu motivasi mereka menghafal Quran. Hanya memang ya sesungguhnya euforia banyak orang, banyak lembaga yang memfasilitasi siapapun menghafal Al-Quran itu sesungguhnya harus belajar banyak dari siapapun yang telah mendahului ya. Saya kira pesantren-pesantren salaf yang telah memulai memberi kesempatan kepada para santri untuk menghafal Quran itu jauh lebih punya kesiapan secara normatif dan secara ideologis, mungkin juga secara teknis ya, bagaimana Al-Quran itu dihafal. Artinya bahwa orang ini punya kewajiban moral ya, karena disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi yang pertama itu kita mengkaji Al-Quran dan kemudian kita punya kewajiban moral untuk mengajarkannya. Nah, mungkin saja ada orang yang posisinya itu posisi muhibbin. Jadi kan kita ini diperintah oleh Nabi untuk memilih ya opsi ya. Jadi mengajarlah, belajarlah ya. Belajar artinya menjadi santri ya, atau menjadi mustami'. Ya, mustami' itu artinya kalau itu sebuah lembaga ya, jadi menjadi pengasuh atau menjadi guru, menjadi murid ya, atau mustami' itu orang yang punya kesiapan ya untuk selalu membackup, mendengar apa yang didawuhkan oleh para kiai, tetapi yang bersangkutan mungkin tidak punya cukup waktu ya, atau mungkin sudah purna ya, tidak memiliki waktu sebagaimana santri lainnya, atau menjadi muhibbin. Muhibbin itu orang yang memfasilitasi ya, setidaknya apa yang dilakukan oleh para kiai, para santri itu didukung secara moral ya. Katakan Nabi itu wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima ya, tidak mengajar, tidak belajar, tidak mendengar ya, kemudian tidak muhibbin, berempati, memberi apresiasi pun tidak. Ini yang jangan, itu yang, karena itu kalau kemudian marak di beberapa tempat ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi orang untuk menghafal Quran, kita harusnya husnudon ya. Semoga saja ada niat baik ya. Tetapi kembali lagi kepada masing-masing, kita memberikan penguatan kepada yang ada. Apakah ada motif politis ya, motif ideologis, itu yang sesungguhnya harus kemudian kita mencoba tahu ya, bagaimana mereka. Kalau silaturahim itu kita lakukan sesama mereka, artinya bahwa tadi saya bilang mestinya itu mencari tahu, karena jangan sampai apa yang kita baca itu tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya telah dibacakan atau diajarkan oleh Nabi. Ketika Nabi mengajarkan Fatihah saja dan mengajarkan tahiyat, itu butuh waktu yang panjang. Jadi talakinya itu, jadi imlaknya ketika Nabi membacakan Fatihah sampai at-tahiyat itu artinya bahwa butuh guru, butuh murid gitu. Maka sesungguhnya siapapun orang menyelenggarakan lembaga-lembaga
tahfidzul Quran, maka harus disiapkan guru ya. Dan guru itu adalah orang yang pernah jadi murid ya dari gurunya gitu. Dan begitu terus sehingga ada silsilah sanad dari mana dia membaca begitu. Karena di dalam Al-Qur'an seperti yang kita tahu ada qiraah itu aja tis'ah ya. Jadi ada keragaman bacaan. Ini ikut yang mana lah, kalau kemudian tidak punya guru ya dia tidak tahu harus bagaimana membacanya ya. Jadi ada banyak karena di sana ada ilmu tajwid, kemudian ada pilihan-pilihan dari bacaan yang dipilih oleh gurunya. Ini yang kita sampaikan kepada para murid, mestinya begitu. Jadi sekali lagi memang sangat diidealkan ya. Kalau hanya sekedar memfasilitasi pendirian sebuah pesantren atau lembaga tahfidz Quran, kemudian mengundang orang ya yang kebetulan punya basic pesantren dan sudah diberikan sanad keilmuan, sanad Quran oleh gurunya, no problem. Tapi kalau kemudian dia menginisiasi sendiri, ya artinya orang yang menjadi guru itu orang yang belum pernah sama sekali menjadi murid bagi gurunya, ini yang harus kemudian kita cermati ya. Jadi inisiasinya bagus, kita apresiasi, tapi ada hal yang kurang. Mestinya mereka sudah selesai khatam ya di hadapan guru. Saya kira begitu, Mas. Oke, Gus. Jadi hal yang terbaik yang bisa kita tanggapi terkait hal itu hanya bisa berhusnuzon Iya. dengan semua niat-niat apa yang sudah Oke. di alasan kenapa yayasan itu didirikan atau ada Oke. suatu Iya, lembaga tahfidz begitu. betul. Tapi menurut Gus Is terkait itu, apakah memang sangat menjadi urgensi bagi seorang penghafal Quran itu juga untuk memahami apa itu syariat bagaimana, kemudian Ya, saya kira begitu. Jadi seperti yang ada dalam kitab At-Tibyan ya, Li Zakari Al-Ansori itu kan jelas sekali. Jadi ada beberapa karakter yang mestinya melekat pada seorang yang menghafal Quran. Tidak saja di At-Tibyan itu memberikan semacam motivasi ya. Motivasi bahwa memang berat menghafal Quran itu. Jadi prosesnya itu berat ya. Karena harus ada kesungguhan hati. Belum lagi bagi orang yang waktu dalam keseharian tidak fokus untuk menghafal. Misalnya menjadi kapasitas sebagai seorang mahasiswa, maka dia harus membagi waktu. Ya, saya kira beberapa orang, saya nggak bisa menjelaskan semua, mungkin ada titik jenuh. Ya. Jadi 30 juz ya baru dapat 10, mau nggak diteruskan iman sudah dapat 10, ketika melihat 20 betapa masih 20 baru 10 ya. Maka kalau tidak mencoba melihat di dalam beberapa hadis misalnya disebutkan bahwa siapapun orang yang hafal Quran itu Allah SWT akan memberikan mahkota ya, bagi orang tuanya. bagi kedua orang tua. Itu orang tuanya loh yang dikasih. Nah, pertanyaan Nabi bagaimana dengan orang yang hafal Al-Quran itu tentu jauh lebih banyak. Dalam satu hadis orang yang hafal Quran itu ya seperti layaknya kita naik lift ya. Kalau misalnya di lift yang paling tinggi itu adalah lift yang memiliki akses yang luar biasa yang tidak diberikan akses itu di lift di bawahnya gitu. Maka dalam satu hadis itu bil makna Nabi pernah bersabda bahwa orang yang hafal Quran itu akan naik surga ya, sampai bacaan Quran itu berhenti. Masya Allah. Ya, kalau kita bayangkan tuh kira-kira di lift itu sampai berhentinya di mana, yaitu surganya. Gitu, ya. Nah itu kalau kemudian kita mencoba, karena Al-Quran hadis itu bahasanya banyak yang bahasa transaksional. Nah, siapa melakukan apa mendapat apa. Ya, betul. Nah itu mestinya tetap lillah. Tapi sisi manusiawi untuk menghindari kejenuhan, maka sesungguhnya harus memastikan bahwa jaza itu min jinsil amal. Jadi sejauh orang melakukan hafal Quran dan kemudian mengalami kesulitan, pastikan bahwa tidak ada yang sia-sia dari kesulitan, kejenuhan yang pernah mendera dalam dirinya. Kalau dia tetap semangat, jadi melihat senior-seniornya, karena di dalam Tibyan itu senior tidak usia. Ya, di dalam At-Tibyan itu senior tidak usia, tetapi siapapun yang telah
mengakses Quran, ya menghafalnya lebih dulu. Mungkin dari sisi usia tidak lebih tua daripada kita, tapi ternyata dia lebih muda dan lebih dulu hafal, maka itu senior kita gitu. Lebih mahir gitu. Lebih mahir itu senior kita. Ya, karena itu kita melihat gitu, kalau orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa? Harus gitu. Jadi ya al istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi dalam sebuah pembicaraan kita dengan beberapa orang kiai itu kan ada orang yang mempersyaratkan. Jadi setelah khatam ya, kemudian dia mencoba murojaah, kemudian ada yang murojaahnya itu sampai 41 hari. Jadi memastikan apa yang sudah dihafal itu sampai lekat di dalam benaknya. Tetapi ada orang yang tidak begitu sepakat kalau kemudian setelah 40 hari selesai. Jadi nggak perlu 40 hari misalnya ya. Kalau tiap hari terus ada mudarosah, ada mutolaah, jadi terus dibaca dan dibaca, maka sesungguhnya itu akan mengantarkan dia menjadi orang yang mahir. Artinya terkait dengan yang ditanyakan tadi bahwa yang pertama kita harus husnudon ya, karena kita tidak tahu motivasi masing-masing orang ya, yang hari ini marak menyelenggarakan lembaga-lembaga yang memfasilitasi orang hafal Quran itu, it's okay gitu ya. Kita perlu menjalin komunikasi dengan mereka jika memang ada hal-hal yang kita duga ada faktor-faktor di luar itu, ya kemudian harus kita berikan informasi kepada masyarakat tentang yang sesungguhnya harus bagaimana ya. Tadi saya sudah menjawab kesulitan-kesulitan santri ya, karena itu saya kadang-kadang memberi apresiasi kepada pesantren yang tidak memfasilitasi, tidak memperkenankan santrinya bawa HP gitu. Udah, kalau dilihat dari urgensi hari ini kan tidak ada urgensi sudah hafalkan saja. Kalau sudah hafal baru kamu kemudian terfasilitasi HP misalnya untuk media sosial atau dan lain sebagainya. Itu artinya kalau kita menganggap bahwa itu sebagai sebuah hal yang bisa mengganggu aktivitas orang menghafal Quran. Karena itu kemudian kembali. Jadi saya kira masing-masing orang yang pernah menghafal Quran perlu kemudian diminta testimoninya. Testimoni itu memunculkan kira-kira kendala, tantangan masing-masing orang mungkin berbeda. Ketika siapa punya kendala apa, tantangan apa, setelah kemudian dipetakan, yang bersangkutan sebagai pelaku ketika mendapati tantangan-tantangan itu kira-kira treatmentnya bagaimana gitu. Dari perspektif yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak mampu menjawab, ya barangkali kita bisa mencoba menganalisa bagaimana ke depan. Jadi artinya tidak kurang tidak lebih ya, karena satu sisi kita paham intelijensi masing-masing orang berbeda. Jadi ada orang yang cepat menghafal, ada yang orang itu lama menghafal, tapi sekali lagi kembali kepada istiqomah. Dan saya hanya memastikan bahwa apapun ya, siapapun dan apapun tantangannya, sepanjang yang bersangkutan paham bahwa harus ada skala prioritas. Jadi Al-Quran ini menjadi bagian cita-cita saya harus dihafal, maka itu menjadi prioritas. Kalau orang memastikan itu prioritas, maka tantangan-tantangan apapun yang muncul itu ya harus kemudian ditundukkan oleh komitmennya bahwa dia menjadi seorang hafid atau hamil Quran. Oke, Masya Allah. Sangat menjawab sekali Gus Is. Nah, jadi karena ketika para penghafal itu sudah melewati fase di mana mereka istiqomah ketika di pesantren, bagaimana ketika mereka menjalani kehidupan di pesantren dengan istiqomahnya itu, ketika mereka sudah terjun ke dunia kampus atau dunia pekerjaan, itu akan muncul permasalahan-permasalahan baru itu Gus Is. Misalkan ketika dia sudah hidup di lingkungan kampus yang bagaimana lelaki perempuan berbaur, menormalisasi pacaran dan hubungan-hubungan dan hal lainnya, dan ketika dia sudah seperti menyentuh sosial media, itu bakal tergerus bagaimana istiqomahnya yang sebelumnya itu sudah dibangun dan tergantikan oleh bagaimana dia bagaimana dia itu mengikuti lingkungan sekitar ketika dia memasuki fase-fase kehidupan selanjutnya gitu. Jadi harus melihat
kapasitas masing-masing kita. Kalau orang itu punya kapasitas, mohon maaf yang pas-pasan, jadi menghafalnya dulu luar biasa butuh waktu yang lama. Kan Iya. ada orang yang sebelum 1 tahun sudah hafal, ya. Kurang 1 tahun sudah hafal. Masya Allah banget. Ada yang 4 tahun, ada yang sekian tahun gitu ya. Kan beragam itu ya. Dan tidak ada yang sia-sia dari berapa lama masing-masing orang itu menghafal. Tadi saya bilang al jaza min jinsil amal. Jadi juga kita termotivasi oleh ayat Al-Quran, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Mesti kan ada hikmah di balik itu semua. Karena kalau orang paham betapa sulitnya dia menjadi orang penghafal Quran, maka ketika dia memetakan A, B, C itu bisa mengganggu hafalan saya, maka mestinya dia sadar diri, dia tunduk, tidak dekat-dekat dengan apa saja yang menurut dia bisa mengganggu. Ya, karena sekali lagi masing-masing orang berbeda. Kalau orang itu artinya tidak ada problem ya dengan apa yang sampaikan tadi, itu nggak ada problemnya, it's okay sepanjang tidak sampai orang itu melanggar hal yang sifatnya syar'i. Jadi kembali kepada masing-masing kita dan komitmen kita. Jadi kasarnya itu ya Allah begitu eman gitu, eman. Dan saya memang pernah menemukan orang yang sudah 30 juz, kemudian salah teman, salah gaul. Menurut kita salah gitu ya. Salah, menurut yang bersangkutan mungkin tidak salah, dia punya fase waktu itu untuk rencana yang lain, tapi kita melihat bahwa yang bersangkutan justru terpengaruh oleh lingkungannya, tidak mempengaruhi lingkungannya. Nah, kalau yang begini ini ya yang bersangkutan harus sadar diri betapa dia tidak mampu meninggalkan lingkungan yang lingkungan itu bisa merusak hafalannya. Jadi dia harus tetap bersama lingkungan atau menciptakan lingkungan atau berada dalam lingkungan yang bisa menjaga hafalnya. Jadi saya pernah ada satu hadis itu, jadi yang populer itu kan Al-Quran luar biasa, kelak akan memberikan syafaat bagi siapapun orang yang membacanya, apalagi menghafalnya. Tetapi Al-Quran itu bahasanya agak kasar, itu melaknat orang yang pernah menghafal kemudian melupakannya. Karena itu apresiasi yang harus kita sampaikan kepada siapapun orang yang menghafal Quran. Dan goda itu biasa. Ya, itu menjadi dinamika dari masing-masing hidupnya, dan itu beragam ya, bentuk goda itu bervariasi. Tapi sekali lagi ketika orang mampu memetakan dirinya itu bukan tipe orang yang dapat mempengaruhi, maka jangan dipengaruhi oleh yang jelek. Hidup itu kan pilihannya dua, mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau dia mampu mempengaruhi, pengaruhilah yang baik, jangan mempengaruhi yang jelek. Kalau dia tidak punya pilihan atau tidak punya kemampuan mempengaruhi, ya mempersilahkan diri membuka ruang dipengaruhi, jangan mempengaruhi yang jelek. Saya kira hal-hal yang sederhana ini bisa memicu ya. Jadi karena itu perlu sekali-kali itu ada forum beberapa orang ustadzah yang diundang, masing-masing bisa memberikan testimoni ya, bagaimana mulai menghafalkannya sampai merawat hafalannya. Mungkin 1-2 orang sama, tapi mungkin beda. Nah, ketika kita punya kesamaan dengan siapapun orang yang memberi testimoni, ya kita sudah dapat kuncinya. Oh, kalau gitu saya seperti ustadz ini, kalau itu saya harus seperti ustadz ini. Gitu. Jadi yang jelas ya di luar sana goda lebih banyak lagi. Dan jangan berpikir ya bahwa karena orang itu, saya berkali-kali kepada teman-teman yang hafal Quran tanpa bermaksud memberikan pujian ya. Kalau Allah tidak gerakkan sampean menghafal Quran, nggak akan pernah sampean menghafal Quran. Itu artinya bahwa sampean terpilih oleh Allah menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah. Maka orang Jawa bilang ya harus mantas-mantaskan. Mantas-mantaskan itu gini, mungkin mohon maaf ya, kalau orang di luar UIN ya, misalnya bonceng teman perempuannya itu dianggap satu hal yang wajar. Tapi mungkin masyarakat itu
memberikan stigma, arek UIN kok ngono, nah gitu. Oh berarti masyarakat itu punya persepsi anak UIN nggak boleh begitu. Dan ternyata ada hadis ya, hadis itu luar biasa. Jadi kalau kita itu dipersepsi oleh orang dengan kebaikan, sekalipun kita belum melakukan kebaikan, maka kita harus berupaya melakukannya. Iya. Ya. Kalau orang itu masyarakat mempersepsi bahwa sesuatu yang jelek itu tidak mestinya kita lakukan, maka kita harus kemudian menghindarinya. Jadi masyarakat itu luar biasa yang peduli kepada kita, itu membantu kita bagaimana kita menjadi lebih baik gitu. Jadi orang nggak boleh cuek, ya. Nggih. Cuek amat itu. Yang UIN kan kampusnya. Saya atas nama laki-laki, atas nama perempuan kan juga butuh sekali. Apalagi saya memang membutuhkan. Jadi nggak ada etika. Kalau di pesantren kan itu satu hal yang tabu ya, bukan mahram ya. Nggih. Jadi ya itulah kembali kepada kita lagi bagaimana kita merawat dan menjaga Quran. Tapi pastikan bahwa siapapun yang hafal Quran itu adalah orang yang digerakkan oleh Allah hatinya menjadi ahlul Quran dan ahlullah. Maka berbahagialah para penghafal Quran, ya, disebut sebagai Allah ahlullah. Gitu. Mungkin harus masuk HTQ nih Gus Is ya, supaya lingkungannya Al-Quran semua. Harusnya begitu. Ya. Oke, kemudian Gus Is, dari sekian banyaknya problem sosial yang sudah tadi kan mungkin lebih ke problem sosial gitu Gus Is. Jadi salah satu problem dari dalam diri manusia itu dari dalam penghafal Quran itu, kadang mereka itu suka bingung. Sebenarnya saya itu lebih baik khotam dulu atau lebih baik mungkin dulu. Ya, saya kira harus dilalui ya, dilalui. Kalau hafal tidak mungkin gimana ceritanya? Enggak hafal. Oke, jadi karena itu kan ada satu pesantren ya yang tidak memperkenankan santrinya tambah hafalan sebelum yang sudah hafal itu Mungkin. betul-betul mungkin itu. Jadi ya kita paham lah sekian banyak dan ada banyak kosakata yang sama di dalam Al-Qur'an. Jadi saya setuju betul itu. Ada satu pesantren tertentu yang penting khatam dulu, nanti tinggal kemudian mudarosah ya, berkali-kali diulang-ulang murojaah itu akan apa namanya lancar sendiri dan mungkin sendiri. Ya itu pilihan, tetapi saya berempati ya kepada yang itu. Jadi ya karena masing-masing orang beda gitu, maka pilihan orang. Jadi ketika seberapapun hafalannya, jadi misalnya ada satu juz misalnya, juz pertama, jadi ada kiai yang tidak memperkenankan kamu pindah juz sebelum yang satu ini selesai, betul-betul selesai. Ya, karena nanti kejenuhan itu akan muncul kalau betul. kemudian sekian sudah hatam ternyata satu pun nggak ingat, jadi nggak terbaca gitu loh, maksud saya nggak terbaca. Ya, saya kira itu pilihan yang bagus, tapi sekali lagi itu pilihan kepada siapapun orang baik yang intelijensinya baik ya, artinya lebih dari atau yang lain yang biasa-biasa. Kalau yang khatam dulu dan kemudian baru murojaah memang menurut saya efeknya jauh lebih banyak. Ya, pokoknya asal khatam. Jadi tidak mampu mengulang sendiri ini yang repot gitu. Jadi mending misalnya untuk bilang tadi tidak sampai 30 juz gitu ya. Tidak sampai 30 juz, ya sudah rawat saja yang ada itu gitu. Ya sekedar cerita, jazak Allah itu luar biasa. Satu waktu ada teman ya, yang teman saya yang bekerja di Bintal ya, pembinaan mental spiritual di Kodam 5 Brawijaya. Ya. Satu waktu itu ngasih tahu pada saya ada undangan di Surabaya di Tanjung Perak. Saya tanya undangan apa? Penyerahan jasad para korban perang di Timur. Jadi beberapa usul agar keluarga mereka yang terbunuh di sana itu bisa dipindahkan untuk dimakamkan di daerah masing-masing sehingga mereka bisa menziarahi gitu. Kalau jauh itu lupa, khawatir lupa. Itu diantara alasan. Alhasil teman ini kemudian datang ke Tanjung Perak serah terima jenazah itu. Jadi ya karena sudah sekian tahun ada yang tinggal tulang belulang, tapi masih bisa diidentifikasi ya, diidentifikasi ini siapa namanya sehingga diterimakan kepada keluarga korban itu. Yang menarik dari sekian yang
diserahkan itu ada satu yang utuh, Jasadnya. petinya itu panjang ya. Jadi Iya. awalnya diduga itu tempat ya senjata yang pernah dipakai. Ternyata setelah dibuka ada jasadnya ya, utuh jasadnya, dan ada sekitar 3 atau 5 ada tempat peluru nyasar di bagian depan tubuhnya itu. Eh, Teman saya ini kemudian minta tahu gitu, mencari tahu siapa nih keluarganya, disebut nama, oh saya. Kemudian istrinya masih ada, ditanya, ibu ini suaminya, iya, bisa diceritakan kepada kami siapa suaminya. Ya ternyata santri yang sempat Oke. menghafal Quran, belum khatam, kemudian dia meminati masuk di tentara waktu itu. Kebetulan dia juga termasuk kelompok yang harus diminta ke Timur Timur itu. Ternyata ya takdir Allah ya, yang bersangkutan dipanggilnya di sana. Hafal Quran belum selesai, itu jasadnya sudah utuh gitu. Oke. Apalagi mereka yang 30 juz. Iya. Saya kira kalau itu pertanyaannya, menurut saya lebih baik ya sekalian ya, khatam ya mungkin Mungkin. gitu. Ya khotim ya mungkin itu lebih baik. Bayangan saya kalau hanya khatam saja, belum bisa membaca sendiri dari awal dan akhir itu bebannya terlalu ya, kecuali kalau ada backup dari lingkungannya sehingga yang bersangkutan punya kesempatan untuk merujuk lebih baik gitu. Oke. Ya. Oke, berarti harus balance nih Gus. Ya, Harus mestinya balance. begitu. Ya. Tapi bagaimana Gus kalau seandainya keadaan orang tersebut seperti mahasiswa, Ya, ya. seperti kita sekarang itu di pondok sebelumnya itu sudah hafal 15 juz. Ya. Kemudian karena semua kesibukan yang dialami di ma'had, kemudian di perkuliahan, sehingga dia itu timbul rasa bersalah karena hafalannya itu tidak lancar. Kemudian dia itu juga ada rasa pengen kalau seandainya dia itu cepat-cepat khotam. Jadi persimpangan antara itu antara memilih mutqin dengan semua kesibukannya atau melanjutkan khotam tapi nggak mutqin tadi. Kalau yang bersangkutan mengestimasi tinggal di Malang misalnya itu cukup waktu, maka it's okay, dua-duanya jalan. Jadi tentu nggak bisa dia tidak di pesantren ya. Di pesantren itu kan ada sistem ya. Jadi terpaksa jam sekian harus mudarosah, murojaah, jam sekian harus setoran, jam sekian itu kita menjadi dimudahkan ya. Iya. Karena kita ikut larut dalam sistem. Kalau kita di luar sistem ya, kita khawatir kita nggak mampu menciptakan sistem ya, jadi yang orang Jawa bilang ngobrak-ngobrak ya, yang mengkondisikan itu tidak ada. Atau siapa gurunya kan nggak standby. Kalau di pesantren kan gurunya, kiainya standby. Oke. Ya itu lebih baik lagi. Ya pilihannya saya kira dua. Kalau dia punya waktu ya, yang cukup artinya tidak mengestimasi bahwa di Malang dia akan balik setelah lulus kampus ya, nggak harus begitu, maka dua-duanya. Jadi proses itkon tetap, proses khatam tetap gitu. Tapi kalau tidak cukup waktu gitu ya, artinya di Malang dipastikan ya, misalnya dia beasiswa gitu ya, dia bisa yang harus pokoknya 4 tahun di sini. Kalau lebih dari itu maka ditanggung sendiri. Sementara keluarga sepertinya berat untuk menanggung kehidupannya. Ya sudah, yang 15 juz kalau misalnya itu saja ditekuni itu. Jadi jangan nambah. Jadi saya sering memberi informasi kepada teman-teman yang mohon maaf mungkin ya punya keluhan. Saya tidak bertanya bagaimana kemampuan menghafalannya. Saya tidak bilang begitu. Tapi ketika orang itu mengeluh, selalu saya bilang sudah didahulukan kuliahnya. Kuliah itu ada batas waktu, ya, ada batas waktu. Di samping juga ada pembiayaan yang harus dibayarkan. Tapi kalau kuliah, idealnya memang kuliah jalan, kemudian Qurannya jalan, selesai kuliah, selesai Al-Quran, itu ideal. Tapi kalau nggak mungkin, ya sudah, Al-Qurannya ditunda dulu. Jadi dikhatamkan saja kuliahnya, selesai wisuda, baru kemudian fokus ke Al-Quran gitu. Dan Al-Quran ini kan karena itu pilihan kita ya. Mau kita cepat mau kita lambat ya, itu kan bergantung kita ya, bergantung kita. Saya hanya contohkan, saya itu punya saudara ya, seorang ibu-ibu ya,
dulu pengen ngafal Quran itu tidak kesampaian. Justru setelah punya 2 orang putra, dia merasa ada kesempatan itu. Jadi ketika suaminya kebetulan tugas luar kota, sehingga dia merasa lebih ringan ya, tanggung jawab di rumah itu, maka dimanfaatkan betul. Jadi dia nggak sempat mondok, jadi dia ngafalkan di rumah, kemudian hari apa gitu disetorkan kepada kiai siapa, rutin. Itu posisi dua-dua anak loh ya, dua-dua anak. Begitu selesai atas izin Allah, selesai itu, Allah kemudian membaca niat dan kesungguhannya, sehingga Allah memberikan pembelaan orang ini untuk senantiasa hafalannya nggak hilang. Apa caranya itu? Tahu-tahu itu nggih, ada teman lamanya gitu loh, ya, kepada saudara saya ini, saya minta tolong anak saya titipkan kepengen hafal Quran. Loh, yang ngasih tahu bahwa dia hafal Quran itu siapa? Ya, kok tahu-tahu ada orang begitu selesai dia menghafal khatam, ada orang datang nitipkan anaknya, 1 2, hari ini ratusan orang gitu Masya loh. Allah. Jadi mendadak menjadi bunyai. Nah, akhirnya difasilitasilah di rumahnya itu ada pesantren, ada sekolahnya, ada mulai sanawiyah, ada aliyah. Itu nanti gitu ya. Sama sekali nggak terpikir bahwa nanti beliau akan jadi bunyai itu. Oh, ternyata bisa gitu loh Mas. Iya. Jadi menurut saya kalau itu menjadi sebuah hal tidak harus didilematiskan ya, tidak harus menjadi dilema ya. Sudah tuntaskan dulu kuliahnya, karena satu berbayar ya, nomor dua ada masa waktunya ya, 14 semester maksimal. Tapi kalau ngafal Quran itu nggak ada itu. Kalau sudah hafal Quran itu loh ya, nggak pernah orang itu nanya ngapunten jenengan dulu hafal Quran berapa lama, itu nggak ada itu nggak ada orang bertanya itu, dan yang bersangkutan juga nggak perlu apa namanya memberitahu pada orang lain, kecuali ada hikmah memotivasi yang lain. Saya tuh lo ngapalkan 10 tahun misalnya begitu. Eh, karena memang beda-beda, saya kira gitu Mas ya. Oke. Jadi seharusnya itu tuh bukan menjadi dilema atau suatu masalah bagi penghafal Quran Ya, antara menjadi, dia. harus menjadi opsi ya, Nggih. pilihan ya. Jadi dengan enak saja ya, kalau dia yang bersangkutan tidak mampu memutuskan ya ngejak orang lain untuk diajak dialog ya, agar yang bersangkutan punya pilihan itu ada backup gitu ya. Nggih. Backup gitu ya. Oke, baik. Masya Allah, alhamdulillah untuk problem yang kita temukan di masa ini atau di keadaan sekarang itu mungkin itu saja Gus Is, yang saya kira memang betul-betul ada urgensi di dalam masalah tersebut, seperti lembaga tadi, kemudian antara pilihan khotam dulu atau menkin dulu gitu. Alhamdulillah semuanya terjawab semua dengan Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah ini akan memberikan sangat banyak pelajaran untuk teman-teman kita di luar sana. Oke. Selanjutnya kita sesi membacakan pertanyaan dari anggota HTG. Monggo. Jadi anggota HTG itu sebenarnya mereka itu malu-malu Gus Is. Nggak tahu mereka harus curhat ke siapa, harus menanyakan perkara mereka itu ke siapa. Karena kan mereka itu juga masih kaget ketika hafal Quran, masuk ke Mabenah dengan semua kegiatan yang padat, kegiatan kuliah itu, jadi butuh tempat curhat, butuh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke, ada beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan yang sudah kita pilih, yang kita rasa itu sudah sangat mewakilkan. Yang pertama ini pertanyaannya, Gus Ning, saya loh malu banget karena jus belakang saya hancur. Tapi saya selalu menyalahkan kegiatan-kegiatan yang membuat saya nggak sempat ngaji. Sebenarnya itu salah siapa? Jadi dia itu malu dengan hafalan-hafalannya yang sebelum-sebelumnya itu tidak terawat, dan dia itu menyalahkan kegiatan-kegiatan yang ada itu sebagai penyebab kenapa dia tidak bisa merawat hafalan tersebut. Menurut Gus Is itu bagaimana? Oke. Kalau itu ada pada masa baru, dan ini berarti yang bersangkutan kan hampir setengah tahun, ya, hampir setengah tahun ya. Jadi mulai Agustus, kemudian September, Oktober ya, 3 bulan lebih. Nah, sejak awal kan dia tahu, oh ternyata di ma'had itu ritmenya seperti ini. Jam berapa harus ikut taklim, jam berapa kuliah, maka sesungguhnya yang bersangkutan bisa mengidentifikasi kira-kira di jam berapa saya harus menghafal murojaah. Saya kira, dan kita semua kan tahu ya,
kuliah itu tidak sepekan penuh, itu kan nggak mungkin. Ya, itu kan. Betul. Jadi mulai Senin mulai jam setengah 7, setengah 2 kan tidak itu. Kadang-kadang sehari hanya satu mata kuliah, 2 mata kuliah. Nah, itu yang bersangkutan punya waktu di sela-sela itu gitu. Karena itu mengapa kita concern kepada teman-teman yang hafal Quran itu dengan cara kita mendirikan Hay'ah Tahfidzul Quran. Nggih. Lebih dari itu kita juga fasilitasi ya siapapun yang kepengen tinggal untuk dapat pembinaan di dalam kampus, maka ada PTQ, Nggih. Tahfidzul Quran, ada Geraha Tahfidzul Quran itu. Saya kira tinggal masing-masing kita kalau di HTQ kan ada banyak ustadz, ada ustadzah, ya. Maka sungguhnya bisa mengkomunikasikan. Mohon maaf saya punya waktu dalam sehari untuk Senin jam berapa, Selasa jam berapa, Rabu jam berapa. Saya kira semua itu dapat setelah kita tahu proses, karena kita nggak bisa menghindar dari proses yang ada di Mahat. Karena itu sudah kesepakatan kita kepengen mengantarkan siapapun mahasiswa ini punya pengalaman spiritual, pengalaman religitas, dan punya pengayaan kebahasaan. Nggih. Jadi dia sudah tahu pokoknya jam 2 sampai jam 5 nggak bisa diganggu. Iya itu ya gitu ya. Malam masih ada jam kuliah ya. Sampai kira-kira jam setengah 8. Berarti kan malam masih ada waktu. Kalau tidak memungkinkan kan bisa pagi hari ya. Artinya saya bisa bilang begini karena pengalaman di rumah itu ya. Saya juga orang yang justru kaget bagaimana mbak-mbak itu memanage waktunya sendiri-sendiri. Ya sekedar sampai tahu itu, kalau tidak karena komitmen yang tinggi. Jadi mbak-mbak itu yang sudah khatam yang sudah khatam maupun kami punya istilah ditakrim gitu ya. Ditakrim itu di wisuda setiap jam 3 itu. Masya Allah. Jam 3 malam tuh mereka sudah standby. Itu hanya persiapannya kan bisa jam 2, bisa setengah 3. Mereka jam 3 sudah standby, saling kemudian semak-semakan begitu ya. Itu sampai 1 jam. Ya, 1 jam. Artinya bahwa masing-masing orang bisa kemudian mendapatkan jawaban dari kegelisahannya itu. Kalau saya nggak mungkin jam segini, berarti jam segini itu. Artinya saya hanya mengapresiasi teman itu yang luar biasa. Berarti sebenarnya tidak ada yang salah gitu. Tidak ada yang salah. Kembali kepada kita. Bagaimana komitmen kita. Komitmen, managing waktu Ya. dan keperluan-keperluan lainnya. Pertanyaan kedua. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 30 juz, tapi belum lancar semua. Sedangkan saya diutus orang tua saya tasmi bulan Syawal yang akan datang. Mungkin panjenengan mempunyai saran atau nasihat buat saya untuk melancarkan hafalan hanya dalam waktu 5-6 bulan dalam keadaan sedang kuliah. Ya kalau sendiri saya kira nggak mungkin. Sendiri nggak mungkin. Jadi harus minta pendampingan kepada ustadz-ustadzah tadi itu. Jadi nggak mungkin saya kira ya. Itu sulit sekali karena goda di luar. Artinya gini, kecuali orang itu punya komitmen sehingga dia bisa menciptakan sistem sendiri. Kalau dia masih di Mahat, saya nggak yakin itu ya. Orang tua barangkali perlu diberikan pemahaman. Itu idealisme yang diminta orang tua. Kalau kita bisa mengiyakan yang ideal itu lebih baik. Kalau tidak ada, orang tua diberi pemahaman. Kita tetap memberi apresiasi bahwa orang tuanya punya peduli. Nah itu, jadi jangan disalahkan, orang tua itu punya peduli. Dan orang tua itu kan underestimate mungkin ya. Kalau kamu sampai 6 bulan ya, sebelum bulan Syawal kamu belum selesai gitu loh. Saya nggak bisa bayangkan kamu akan memprogram mata kuliah sekian terus bagaimana kamu itu ya. Jadi di awal-awal ini diharapkan lebih bisa memanfaatkan waktu. Saya kira bisa ada komunikasi. Tapi yang jelas menurut saya kayaknya nggak bisa sendiri, harus ada sistem. Kayak tadi itu yang saya maksud itu, kalau di rumah itu jam 3 itu jam 3 malam yang lain masih pada tidur nyenyak-nyenyaknya ya, mereka itu sudah standby. Itu persiapannya paling tidak mulai jam 2 kan. Ya mohon maaf karena tidak terfasilitasi per kamar mandi kan ya. Kan ya ada antrinya macam-macam itu. Bayangan saya jam 2 mereka sudah pada sibuk. Jam berapa mereka itu ngaji? Kadang-kadang ngaji sama saya itu sampai jam 10 itu ya. Itu artinya kan jam 10 cepat untuk tidur aja jam 11, 12, 13.
1, 2, hanya 4 jam tidur itu ya, semalam itu. Ya saya kira karena komitmen dan sekali lagi ya, tidak ada yang sia-sia dari usaha-usaha apapun yang dilakukan. Ya. Jadi yang artinya itu jangan ngeluh gitu, jangan ngeluh karena yang harus dipastikan siapapun orang yang hafal Quran itu adalah orang-orang yang terpilih Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ahlullah, menjadi Al-Qur'an itulah yang mestinya menyemangati dirinya. Berarti itu dia itu harus mensistem, nggak bisa sendiri, harus ada pendamping. Saya harus nggak yakin yang bersangkutan bisa gitu karena sering kita tuh larut ya dalam ya itu tadi itu pilihan orang itu sering yang sering kita itu terpengaruh bukan mempengaruhi gitulah. Itu yang khawatirnya itu kan kalau kita terpengaruh sehingga kita tidak mampu mewujudkan seperti keinginan orang tua atau mewujudkan keinginan sendiri. Kalau mungkin menciptakan sendiri lebih bagus, tapi kok rasanya nggak mungkin ya. Tapi sekali lagi kembali kepada yang bersangkutan dengan komitmen yang tinggi. Masya Allah. Berarti bukan nggak mungkin ya Gus. Bukan nggak mungkin. Dengan jangka waktu 5 sampai 6 bulan bisa bikin 30 juz itu bukan nggak mungkin. Asalkan dengan sistem yang baik, dengan bimbingan yang baik gitu. Mungkin pertanyaannya itu saja Gus Is. Insya Allah Masya Allah sudah sangat mewakili jawabannya. Insya Allah tercerahkan yang bertanya. Mungkin untuk sesinya podcast ini cukup sampai di sini Gus Is. Masya Allah ilmu yang kita terima sangat luar biasa. Tapi sebelumnya kita ingin meminta closing statement dari Gus Is. Ya, kembali mengulang apa yang saya sampaikan ya. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ya. Itu poin bahwa siapapun orang yang sudah memastikan dirinya bagian dari orang yang taklim maupun ta'allum ya, itu bagian dari orang yang terbaik. Karena itu berbahagialah ya, siapapun yang menghafal Quran. Insyaallah. Itu saja, berbahagialah sebagai orang yang menghafal Quran. Jadi harus bahagia menghafal Quran itu. Mungkin cukup sekian, terima kasih kami ucapkan kepada Gus Israful Najah. Sekali lagi ini mungkin suatu kehormatan untuk kita semua, terutama untuk HTQ dan juga untuk teman-teman. Masya Allah sekali bisa mendatangkan Gus Israful Najah. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kepada Gus Is, mungkin dari sikap kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.